Pendeta Tian, bacalah firman Tuhan yang Maha Kuasa dan selidikilah juga. Jika dia benar-benar Tuhan yang datang kembali, bukankah kita akan menyambut Tuhan? Apa kau sudah lupa apa yang tertulis di dalam Alkitab? Jika ada orang yang berkata kepada engkau, lihat Kristus ada di sini, atau Kristus ada di sana, jangan engkau percaya, karena akan bangkit Kristus palsu dan nabi palsu, dan mereka akan membuat tanda dan mukjizat yang dahsyat. Jadi jika mungkin, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan. Amin. Ingat, mereka yang mengaku sebagai Tuhan yang datang kembali adalah Kristus palsu yang berusaha menyesatkan orang. Para pendeta memberitahu kami, Kristus palsu akan muncul pada akhir zaman. Mereka menyuruh kami berhenti menyelidiki. Aku juga merasa bingung dan takut disesatkan. Aku tak tahu cara membedakan Kristus palsu dari Kristus sejati. Jika kau tidak ingin disesatkan Kristus palsu, kuncinya adalah mengenal Kristus. Jika kau mengenal siapa Kristus yang sejati, akankah kau takut disesatkan? Tidak. Benar. Benar. Ibarat kita ke klinik untuk menemui dokter, ada 10 orang yang kenakan jas putih dan pegang stetoskop. Siapa di antara mereka yang dokter sungguhan? Kita harus melihat siapa yang mampu mengobati. Benar. Benar. Dari luar, Kristus terlihat biasa dan normal, tidak berbeda dari orang lain. Bagaimana kita dapat mengenalinya? Kuncinya adalah dengan melihat esensinya. Tuhan Yesus berfirman, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Esensi Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jika ingin mengenal Kristus, kita harus memahami prinsip yang paling mendasar ini. Hanya Kristus mampu mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan manusia. Pertemuan segera dimulai. Membaca firman akan membuat kita lebih paham. Bagus. Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki esensi Tuhan dan akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, Dia akan melaksanakan pekerjaan yang ingin Dia lakukan. Dan karena Tuhan menjadi daging, Dia akan mengungkapkan siapa Dia dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepadanya, dan menunjukkan jalan kepadanya. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan pasti bukan Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak diragukan lagi. Jika manusia berniat untuk menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menegaskannya dari watak yang dia ungkapkan dan perkataan yang dia ucapkan. Dengan kata lain, untuk menegaskan apakah itu adalah daging inkarnasi Tuhan atau bukan, dan apakah itu jalan yang benar atau bukan, orang harus membedakan berdasarkan esensinya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi atau bukan, kuncinya terletak pada esensinya, pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak aspek lainnya, bukan pada penampilan lahiriahnya. Jika manusia hanya memeriksa penampilan lahiriahnya sehingga mengabaikan esensinya, ini menunjukkan manusia itu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Amin. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, kalian paham bukan? Membedakan Kristus palsu dari Kristus yang sejati tidaklah sulit. Kuncinya adalah apakah mereka mampu mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus juga sudah menunjukkan jalannya sejak lama. Cepat beritahu kami. Jalan apa? Tuhan Yesus berfirman, masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun ketika Dia Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntunmu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa telah datang dan telah mengungkapkan jutaan firman. Setiap firman ini adalah kebenaran. Dan hal-hal yang dibahasnya sangat melimpah. Kalian pasti sudah baca cukup banyak firman ya? Kita telah baca beberapa. Aku telah baca misteri inkarnasi tentang Alkitab. Tujuan mengelola umat manusia dan mengenal 3 tahap pekerjaan Tuhan adalah jalan untuk mengenal Tuhan. Semua firman ini menyingkapkan misteri. Syukur kepada Tuhan. Tempo hari, aku membaca firman Tuhan secara daring. Tentang penerapan doa, tentang menenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan sangatlah penting untuk membangun
sangatlah penting untuk membangun hubungan normal dengan Tuhan. Benar. Oh, bab itu. Benar, semua firman ini sangatlah nyata. Iya. Semuanya berbicara dengan terperinci tentang beberapa jalan seperti apa arti doa yang sebenarnya, cara berdoa sesuai maksud Tuhan, dan cara mendekat kepada Tuhan. Aku berlatih dan menerapkan berdasarkan firman ini. Dan aku merasa hubunganku dengan Tuhan jadi dekat. Benar. Aku pun juga. merasakannya. Iya, itu bagus sekali. Belum pernah ada manusia yang mampu menjelaskan jalan-jalan ini dengan terperinci Iya, sebelumnya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah jalan dan kebenaran. Amin. Benar. Kemudian ada caranya mengasihi Tuhan, tunduk kepada Tuhan, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, Iya. Benar. membuang watak yang rusak serta melepaskan diri dari pengaruh kegelapan iblis. Tuhan yang Maha Kuasa telah memberitahu kita kebenaran yang berkaitan dengan memperoleh keselamatan. Benar. Firman Semua ini inilah sangat yang kita Firman-Nya butuhkan. melimpah. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan kebenaran tentang orang yang memperoleh keselamatan. Dia telah menyelamatkan manusia dari kerusakan dan membentuk sekelompok pemenang. Sudah terbentuk cepat sekali. Siapa yang mampu melakukan pekerjaan sebesar itu jika bukan Tuhan sendiri? Tak ada seorang pun yang mampu, hanya Tuhan yang mampu. Benar. Hanya Tuhan yang mampu mengungkapkan kebenaran. Mari kita baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Akan kubacakan. Buka halaman 1462. Kita bacakan bergantian. Baik. Tuhan yang menjadi daging disebut Kristus. Dan karena itu, Kristus yang bisa memberikan kebenaran kepada orang-orang disebut Tuhan. Tidak ada yang berlebihan dalam hal ini, karena dia memiliki hakikat Tuhan dan memiliki watak Tuhan, serta hikmat dalam pekerjaannya yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Mereka yang menyebut dirinya Kristus, tetapi tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan adalah para penipu. Kristus bukan sekedar manifestasi Tuhan di bumi, tetapi juga merupakan daging khusus yang dikenakan Tuhan selagi dia menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya di antara manusia. Daging ini tidak bisa digantikan oleh sembarang manusia, melainkan daging yang mampu memikul pekerjaan Tuhan di bumi dengan memadai dan mengungkapkan watak Tuhan dan mewakili Tuhan dengan baik dan memberikan hidup bagi manusia. Cepat atau lambat, mereka semua yang menyamar sebagai Kristus akan jatuh. Karena walau mereka mengaku sebagai Kristus, mereka sama sekali tidak memiliki hakikat Kristus. Karena itu, aku mengatakan bahwa keaslian Kristus tidak bisa didefinisikan oleh manusia, melainkan dijawab dan diputuskan oleh Tuhan sendiri. Apa kalian merasa lebih jelas setelah membaca firman-Nya? Iya. Kristus harus mampu mengungkapkan kebenaran dan menyelamatkan manusia. Mengapa Kristus palsu tidak mampu mengungkapkan kebenaran? Karena mereka bukan Tuhan. Karena esensi mereka esensi setan dan iblis. Mereka tidak mampu mengungkapkan kebenaran atau menyelamatkan manusia dari kerusakan. Ini sudah pasti. Benar. Benar. Itu benar. Kristus palsu telah muncul di beberapa negara. Mereka hanya mengadakan beberapa tanda dan mujizat, sehingga beberapa orang mulai percaya. Inilah yang dimaksud dengan disesatkan. Sebenarnya Tuhan Yesus menyatakannya dengan jelas. Kristus palsu mengandalkan tanda-tanda dan mukjizat besar untuk menyesatkan orang. Ya. Inilah ciri yang paling jelas dari Kristus palsu. Benar. Setelah kau mengatakannya, aku jadi ingat. Tuhan Yesus pernah berkata, karena akan bangkit Kristus palsu dan nabi palsu dan mereka akan membuat tanda dan mujizat yang dahsyat. Iya. Jadi jika mungkin, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan. Amin. Setan dan iblis ini tak memiliki kebenaran. Mereka mengandalkan tanda dan mujizat untuk menyesatkan orang. Benar. Oh, jadi begitu cara kita membedakannya. Persekutuan ini telah memperjelasnya. Iya, benar. Persekutuan ini sangat mencerahkan. Baru-baru ini kami banyak membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah mendengar persekutuanmu, hati kami terasa cerah. Iya. Sekarang aku yakin, karena Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan banyak kebenaran, Dia pasti Tuhan yang menampakkan diri dan bekerja. Iya. Dan Tuhan yang telah datang kembali. Akhirnya kita telah Syukur menyambut kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saudari, kapan kau punya waktu lagi? Datanglah ke rumahku untuk memberitakan Injil. Ya, Keluargaku juga. Luas.